Dalam umat Hindu Bali, dikenal istilah pawiwahan. Berdasarkan jurnal upacara pawiwahan dalam agama Hindu karya Luh Sukmaningsih, upacara pawiwahan ini termasuk ke dalam upacara manusia yatnya. Pawiwahan sejatinya merupakan ikatan suci dan komitmen sepanjang hidup menjadi suami dan istri, serta merupakan ikatan sosial yang paling kuat yang ada antara laki-laki dan perempuan. Wiwaha ini memiliki kedudukan penting dan dipandang mulia dalam kehidupan umat Hindu. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan saling mengikatkan diri secara lahir dan batin. Mereka akan menjadi pasangan. Menurut kitab Manusmriti, wiwaha bersifat wajib sekaligus religius karena berkaitan erat dengan kewajiban orang tua untuk melahirkan seorang anak laki-laki guna menebus dosa mereka sendiri. Upacara pawiwahan ini bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang kemudian akan dapat melanjutkan amanat serta tanggung jawab kepada leluhur melalui upacara penyucian Mabiakala. Kata pawiwahan berasal dari kata wiwaha yang merupakan bahasa Sanskerta dengan arti pesta pernikahan. Padanan katanya saja sudah cukup menggambarkan pengertian dari pawiwahan ini. Upacara pawiwahan adalah upacara saksi, baik di hadapan Ida Sang Hyang Wediwasa dan pada seluruh masyarakat bahwa dua orang anak manusia telah mengikatkan diri bersama sebagai suami dan istri. Segala perbuatan akan menjadi tanggung jawab bersama. Upacara pawiwahan biasa dibarengi dengan upacara pembersihan terhadap sukas wanita bibit dari kedua mempelai dengan tujuan agar bibit mereka terbebas dari pengaruh buruk dan gangguan buta kala. Dengan demikian, apabila terjadi pembuahan, maka manik anak yang terbentuk merupakan anak yang bersih, baik dan suci dan akan tumbuh menjadi pribadi yang berguna di masyarakat nantinya. Tugas pokok pawiwahan ini adalah untuk membangun kehidupan yang yata sakti kaika dharma, yang artinya dengan kemampuan sendiri melaksanakan dharma. Upacara ini merupakan sebuah kewajiban suci yaga karena diharap mampu menghasilkan anak suputra. Dharma Sampati, di mana kedua mempelai bersama-sama melaksanakan dharma yang terdiri atas seluruh kewajiban agama. Praja, di mana kedua mempelai harus mampu melahirkan keturunan yang dapat melanjutkan amanat luhur dan melahirkan putra yang dapat melunasi hutang jasa pada dewa Dewarna dan para guru sirna. Ratu, di mana kedua mempelai diperbolehkan menikmati kepuasan secara seksual dan kepuasan lain atas serta kama selama berlandaskan dharma dan tidak bertentangan dengannya. Ratu, di mana kedua mempelai diperbolehkan menikmati kepuasan secara seksual dan kepuasan lain atas serta kama selama Rangkaian upacara pawiwahan. Upacara pawiwahan melibatkan 3 kesaksian, yakni dari Buta Saksi upacara Mabiakala, Dewa Saksi upacara Natap Banten Pawiwahan, dan manusia saksi dari kehadiran prajuru adat, keluarga, dan undangan lain. Menentukan hari baik. Upacara pawiwahan diawali dengan menentukan hari baik sesuai dengan kalender Hindu Bali. Tanggal ini biasanya dipilih mulai dari hari calon mempelai pria datang untuk nyede dan hari berlangsungnya pernikahan. Pemilihan hari dilakukan atas kesepakatan kedua pihak keluarga. Ngekap merupakan proses mempersiapkan calon mempelai wanita agar dapat dengan siap menyambut datangnya mempelai pria. Upacara ngekap ini bertujuan untuk mempersiapkan mental calon pengantin serta memanjatkan doa di hadapan Ida Sang Hyang Wedi supaya dianugerahi pernikahan yang kebahagiaan. Menjemput calon pengantin perempuan. Mempelai wanita kemudian dijemput oleh pihak keluarga laki-laki ke kediaman mempelai laki-laki.
Ketika dijemput, mempelai perempuan harus menggunakan pakaian tradisional khas Bali dengan selimut kuning tipis yang menutupi dari ujung rambut hingga ujung kaki. Hal mungkah lawang. Penjemputannya juga tidak bisa asal. Calon pengantin wanita akan menunggu di kamarnya, lalu perwakilan dari calon mempelai laki-laki akan datang mengetuk pintu kamarnya. Saat tersebut juga diiringi dengan lagu khas Bali yang meminta agar dibukakan pintu. Setelah itulah baru mempelai Masageh Agung. Sebelum bisa masuk ke dalam halaman rumah, maka kedua mempelai akan melakukan upacara Masageh Agung. Prosesi ini menjadi simbol ucapan selamat datang dari mempelai pria terhadap mempelai perempuan. Selimut kuning yang semula dikenakan oleh calon mempelai perempuan kemudian diangkat oleh calon ibu mertuanya, kemudian ditukar dengan uang sataka. Hal ini menjadi simbol dunia baru dan mengubur semua masa lalu. Makala-kalaan atau Mabyakala. Upacara Mabyakala merupakan upacara membersihkan kedua mempelai secara lahir batin, terutama suklas wanita yang merupakan sel benih pria dan sel benih wanita agar dapat membentuk janin yang suputra. Dilakukan upacara puja yang dipimpin oleh seorang pemimpin upacara. Membakar tetimbuk sampai keluar bunyi sebagai simbol pemberitahuan terhadap butakala yang akan menerima pakala-kalaan. Kedua mempelai melangkahi tetumpuk 3 kali dan menghadap ke banten pabyakalaan. Tangan kedua mempelai dibersihkan menggunakan sego atau tepung tawar. Ibu jari kaki kedua mempelai menyentuh telur ayam mentah sebanyak 3 kali. Kedua mempelai melakukan pengelukatan. Kedua mempelai berjalan mengelilingi banten pesaksian dan kala sepetan. Mempelai wanita dipukul dengan 3 buah lidi oleh mempelai pria selama berjalan sebagai simbol kesepakatan sehidup semati. Kedua mempelai memutuskan benang pepegatan, tanda telah memasuki masa grahasta. Mejauman. Upacara mejauman merupakan upacara berpamitan dengan leluhur keluarga mempelai wanita, karena kini telah dinikahkan dan menjadi tanggung jawab keluarga mempelai pria. Kedua mempelai akan datang ke keluarga wanita sambil membawa banten yang berisi alom, sumpin, ketipat bantam, kuskus, apong, umpin, kekupa, wajik, buah, dan lauk khas Bali. Itulah dia beberapa hal seputar upacara pawiwahan umat Hindu Bali yang perlu kamu ketahui. Sekarang sudah tidak lagi bingung dengan upacara pernikahan adat satu ini, bukan? Baca artikel Detik Bali mengenal pawiwahan, tradisi pernikahan adat Hindu. Natap Pawetonan. Natap Pawetonan merupakan sebuah ritual yang dilakukan pada sistem perkawinan Mepade. Ritual ini dilakukan di atas tempat tidur dengan cara menyerahkan seserahan berupa barang bernilai seperti perhiasan dan pakaian oleh mempelai pria kepada ibu dari mempelai wanita. Barang bernilai ini merupakan simbol pengganti air susu ibu. Hal ini melambangkan harapan tugas sang ibu dalam mendidik, membesarkan, dan melindungi anaknya telah selesai dan berpindah kepada calon suami. Bekal tatadan. Bekal tatadan dilakukan dengan cara memberikan seperangkat perhiasan atau pakaian ibadah dari ibu kepada anak wanitanya. Upacara ini melambangkan sebuah harapan sang anak akan selalu mengingat jasa-jasa ibunya yang telah berjuang susah payah dalam melahirkannya. Sementara, pakaian ibadah merupakan simbol sang anak diharapkan akan terus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mejaya-jaya. Upacara Mejaya-jaya merupakan acara adat pernikahan Bali terakhir. Upacara ini dilaksanakan setelah pasangan pengantin telah sah menjadi suami istri. Upacara ini melambangkan harapan agar selalu diberi kemudahan dan bimbingan dari para sang hyang pramesti guru. Setelah upacara Mejaya-jaya, kedua pengantin tidak diperbolehkan keluar bepergian selama 3 hari berturut-turut dan wajib tinggal di rumah untuk melakukan kewajibannya sebagai suami istri.
Aturan ini diyakini dapat meningkatkan keintiman hubungan kedua mempelai dan agar sang pria bisa banyak memberikan nasihat kepada istrinya. Hal ini juga sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga dari pihak wanita, dengan harapan tali kekeluargaan akan terus terjalin erat. Rangkaian upacara pernikahan adat Bali memiliki makna yang dalam. Dengan melakoni setiap prosesi itu, diharapkan kehidupan rumah tangga pasangan itu akan berlangsung langgeng dan dipenuhi dengan kebahagiaan.